ini adalah kita menanyakan tentang syarat penggunaan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, dengan 3 indikator yang berbeda pada setiap kuesioner, pada setiap pertanyaan yang ada pada indikator dilambangkan dengan huruf P. Ya, seperti yang dilambangkan pada tabel di bawah ini ya. Nah, tabel ini ada 3 indikator. Yang pertama adalah penggunaan gadget, yang kedua intensitas dan pola yang dilakukan responden, yang ketiga adalah skala motivasi belajar mahasiswa. Nah, kenapa jumlah dari tambah penggunaan adalah 3P? Karena dia itu ada 3 pertanyaan. Sedangkan intensitas itu ada 10 pertanyaan, dan juga setelah belajar motivasi mahasiswanya itu ada 5 pertanyaan. Setiap butir pertanyaan menggunakan skala Likert ya untuk menjawab disusun berurutan. Jadi mulai dari 1 sampai 5 gitu skalanya. 1 itu ada STS atau sangat tidak setuju, kedua adalah sangat tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan juga 5 sangat setuju. Data Likert ini adalah suatu bentuk responden dalam instrumen kuesioner yang dipakai untuk mengukur sikap pandangan dan juga keyakinan atau pendapat pribadi responden terhadap suatu pertanyaan. Itu menurut Johnson Morgan gitu. Nah, kita tuh akan ada karakteristiknya juga. Boleh selanjutnya, Esa? Karakteristik dari responden itu sendiri. Nah, karakteristiknya sendiri itu kita akan ada namanya adalah jenis kelamin responden kita dan juga indikatornya. Jenis kelamin yang kita dapatkan itu ada sekitar 31% laki-laki dengan 68% perempuan gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, perempuan itu akan ada yang kedua adalah hasil indikator dari keseluruhan tes dari respon kami mengumpulkan nilai. Kita harus tahu nih range indikatornya ada berapa aja gitu, hasil indikatornya. Nah, cara dapatnya gimana sih? Cara dapatnya adalah kita kembangkan dengan cara kita dapat maksimal 160 dengan nilai terendah 32. Cara mendapatkan nilai maksimal adalah dengan cara mengalihkan indikator paling tinggi, yaitu adalah 5, dengan jumlah responden itu adalah 32. Jadi yang hasil kita dapatkan yang maksimal adalah 160. Dan lalu nilai minimal didapatkan dengan cara mengalihkan nilai indikator terendah itu adalah 1 dengan jumlah responden itu adalah 32. Jadi dapatlah kita range terendahnya adalah 32. Dan nilai minimal adalah 32. Nah, dari ini kita nih dari nilai maksimal dan minimal ya, kita mendapatkan range-nya. Range yang didapatkan itu adalah 128 gitu. Nah, dengan interval data yang diperoleh dari 3 kategori tersebut kita bagikan menjadi 3 kategori, yaitu positif, netral, dan juga negatif. Nah, di mana mendapatkan interval sebanyak 42,66 kita bulatkan ke atas sedikit itulah 43. Nah, seperti tabel di sini di samping yang seperti udah jelasin tadi ya. Positif 118 sampai 160 itu lebih dari 73,75%, netral 74 sampai 117. Dia itu berada di 46,25% sampai 73,75%. Dengan negatif itu adalah dari range 32 sampai 74. Dengan biasanya nilainya kurang dari 46,25%. Ide negatif ini berarti berpengaruh negatif atau tidak membawa manfaat, sedangkan positif itu membawa manfaat bagi penggunanya gitu. Boleh selanjutnya. Nah, kita nih dapat nih temuannya. Kita dapatkan setelah kita hasil angket, kita menyebarkan, dan juga kita mendapatkan tiap indikatornya, hasil tiap indikator. Nah, lama waktu penggunaan gadget itu tidak kita masukkan. Kenapa? Karena dia itu hanya memasukkan berapa lama kita menggunakan gadget. Jadi dia itu tidak masuk ke dalam skala Likert. Jadi yang masuk hanyalah intensitas dan pola, dan juga setelah skala motivasi belajar. Nah, intensitas dan pola yang dilakukan responden itu mendapatkan rata-rata 3,7. Nilainya jadi sedikit lebih sangat tinggi ya, karena maksimal 5 dengan minimal 1 gitu. Dengan median banyakkan menjawab dengan nilai 4, dengan modusnya sekaligus itu adalah 4 gitu. Persentasenya adalah 74%. Jadi karena di sini ada lebih dari 73,75%, dia itu berarti bernilai positif. Nah, skala motivasi belajar mahasiswa itu ada di 3,475. Jadi kita bisa bulatkan sebagai 4 gitu ya. Dengan median 4 dan juga modus juga 4. Jadi data tengahnya 4 dan modusnya yang banyak orang jawab juga adalah nilai 4. Dengan persentase 79,5%, alias ini juga berpengaruh positif. Boleh selanjutnya? Nah, kita akan lanjutnya adalah ke pembahasannya. Itu setelah deskripsi kuesioner, kita juga kita dapatkan data. Yang pertama adalah lama penggunaan gadget gitu. Hasil keseluruhan data menunjukkan perolehan positif. Nilai-nilai yang didapatkan setiap indikator itu penggunaan gadgetnya itu ada di sekitar banyak sekali ya istilahnya. Kalau misalkan kita bisa lihat di sini itu adalah 28% itu 7 sampai 8 jam.
40,6% lebih dari 8 jam. Jadi sekitar hampir setengahnya itu menggunakan gadget lebih dari sepertiga hari gitu. Jadi bisa dibilang hampir semua orang tidak terlepas daripada gadget pada setiap waktunya. Nah, jenis gadget yang digunakan tuh apa aja sih? Nah, kita coba mendapatkan datanya. Itu adalah smartphone dengan 93,8%, dengan sisanya adalah laptop. Itu adalah 6,2%. Dan tablet, karena di sini adalah kita cuman nanyanya adalah yang paling sering, jadi bisa dibilang tablet menjadi salah satu gadget yang paling jarang digunakan gitu. Nah, kita lanjut lagi boleh? Nah, dari intensitas dan pola. Jadi masuk lagi poin pembahasan, masih langsung lagi kita tuh membahas tentang intensitas dan pola. Nah, berdasarkan nilai analisis kedua indikator tersebut, yang tadi kita dapatkan itu lebih dari yang intensitas dan pola itu sekitar 74% atau berpengaruh positif, dan juga ini segala macam, yaitu karena penggunaan gadget diperoleh nilai rata-rata adalah 3,7. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas penggunaan gadget oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran tergolong tinggi. Skala tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju dengan pertanyaan yang menggambarkan penggunaan gadget sebagai sarana mendukung proses belajar. Nah, dengan demikian, indikator ini dapat dikategorikan dengan kategori positif, karena pemanfaatan gadget dinilai memberikan kontribusi yang cukup baik dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa. Oke, boleh selanjutnya ya, Sa? Nah, setelah itu kita akan membahas tentang skala motivasi belajar. Seperti tadi kan ada indikator pola dan sekarang ada skala motivasi belajar. Nah, nilai responden itu nilai responden yang dinilai oleh responden itu berkisar kepada 3,975. Yang artinya itu adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa skala motivasi belajar mahasiswa berada di kategori sangat positif. Kenapa? Karena dia mendekati 4 daripada mendekati 5 daripada mendekati 1. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa secara umum memiliki dorongan belajar yang memadai, baik untuk bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Motivasi belajar tersebut tercermin adanya keinginan untuk memperoleh nilai yang baik, kepuasan setelah menyelesaikan tugas, serta kesadaran akan pentingnya tujuan akademik gitu. Salah satu concernnya lagi, kemarin tuh kita dapatkan saran-saran, rata-rata saran-sarannya adalah mereka itu menyarankan untuk fokus pada akademik dengan caranya adalah menjadwalkan penggunaan gadget. Jadi mereka tahu bahwa gadget berpengaruh negatif, tapi di sisi lain dia itu juga berpengaruh positif. Jadi bisa dibilang dia itu bisa dibilang emang mempengaruhi motivasi belajar, terutama kalau misalkan materinya mereka belum pahami dan juga belum temukan pembahasan materinya gitu. Dan kalau mereka udah menemukan pembahasan materi, mereka juga paham, mereka jadi lebih menyukai dan termotivasi untuk belajar. Oke, bab 5 akan dijelaskan oleh rekan saya, Esa. Silakan, Esa. Nah, di bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan gadget secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk kegiatan akademik seperti mencari materi, mengakses sumber belajar digital, dan berkomunikasi terkait tugas. Dengan persentase penggunaan positif 74% karena kita bulatkan tadi, motivasi belajar mahasiswa juga tergolong tinggi sebesar 79,5%, ditandai dengan semangat mengikuti perkuliahan, keinginan memahami materi, dan dorongan menyelesaikan tugas. Secara keseluruhan, penggunaan gadget memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar dengan persentase total 76,75%, asalkan digunakan secara bijak dan terarah. Dengan demikian, gadget bukan hanya alat hiburan tetapi juga media pembelajaran yang mendukung motivasi belajar mahasiswa apabila dimanfaatkan sesuai kebutuhan akademik dan dikelola dengan baik. Maksudnya gimana sih? Kesimpulan dari semua ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa indikator intensitas dan pola penggunaan gadget berada pada kategori positif dengan persentase sebesar 74%. Karena kita bulatkan tadi 73,25%, kita bulatkan jadi 74%. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa cenderung menggunakan gadget secara aktif dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kegiatan akademik seperti mencari materi pembelajaran tadi, mengakses sumber belajar digital, serta berkomunikasi terkait tugas perkuliahan kita. Penggunaan gadget yang cukup intens tersebut tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat mendukung proses belajar apabila dimanfaatkan secara baik dan tepat. Selanjutnya, indikator motivasi belajar mahasiswa juga berada pada kategori positif dengan persentase sebesar 79,5%,
Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki motivasi belajar yang baik, ditandai dengan semangat mengikuti perkuliahan, keinginan untuk memahami materi, serta dorongan untuk menyelesaikan tugas akademik. Motivasi belajar yang tinggi ini dapat dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi dan fleksibilitas belajar yang ditawarkan oleh gadget. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan gadget memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa, dengan persentase total sebesar 76,75% yang termasuk dalam kategori positif. Hal ini menegaskan bahwa gadget dapat berfungsi sebagai sarana pendukung pembelajaran yang efektif apabila digunakan secara terarah dan baik. Namun demikian, penelitian ini juga menyadari bahwa penggunaan gadget tetap memiliki potensi menimbulkan gangguan apabila tidak dikontrol dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadget bukan hanya sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa pada zaman sekarang ini, karena yang kita tahu sekarang udah zaman menggunakan apa-apa internet, dan gadget salah satu membantu kita sebagai mahasiswa untuk mempermudah pembelajaran, apalagi untuk jarak jauh. Tapi asalkan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan akademik dan didukung oleh pengelolaan yang baik dan tepat. Nah, begitu kesimpulan dari kelompok kami. Selanjutnya ada di saran. Bagi mahasiswa, gunakan gadget secara bijak dan bertanggung jawab untuk keperluan akademik. Kedua, batasi penggunaan gadget untuk hiburan agar tidak mengganggu fokus belajar kita. Dan penjelasannya, bagi mahasiswa, diharapkan dapat menggunakan gadget secara bijak dan bertanggung jawab, khususnya dalam kegiatan akademik. Gadget baiknya dimanfaatkan sebagai sarana untuk membantu pembelajaran kita, seperti mencari jurnal atau mengakses jurnal, mencari referensi, mengikuti pembelajaran daring, dan berdiskusi akademik. Mahasiswa juga perlu membatasi penggunaan gadget untuk aktivitas yang bersifat hiburan agar tidak mengganggu konsentrasi dan fokus belajar kita. Yang kedua, bagi dosen, yang pertama, integrasikan gadget dalam pembelajaran melalui media digital dan aplikasi edukatif. Yang kedua, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Penjelasannya, dosen diharapkan dapat mengintegrasikan penggunaan gadget dalam proses pembelajaran secara kreatif dan terarah. Misalnya, melalui pemanfaatan media digital, platform pembelajaran daring, atau aplikasi yang bersifat edukatif lainnya. Dengan demikian, gadget tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Nah, yang selanjutnya bagi peneliti selanjutnya dan kita ya, kita semua, perluas jumlah sampel dan variabel penelitian. Maksudnya adalah penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi responden maupun variabel penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya atau kita dan kita semua disarankan untuk memperluas jumlah sampel menggunakan metode penelitian yang lebih beragam dan inovatif, atau menambahkan variabel lain seperti konsentrasi belajar, prestasi belajar, atau mengontrol diri. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh akan lebih komprehensif dan mendalam. Demikian kesimpulan dan saran ini disusun sebagai penutup penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Oke. Dan demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, saya Esmela Dianur dan rekan saya Fahri Albani. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menjadi bahan refleksi dan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang terkait. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan presentasi ini adalah sebagai tugas UAS mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi